rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa ta'ala wa fataha qulubana ta'ala ilaih Betuhan arifin Betuhan Anwara qulubana bi barakati bakarahmati syari asraril fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Dobitun Qala Syekh fil Muhadzab kullu mawdi'in iftaqara ila niyatil fardiyah iftaqara ila ta'yidiha illa tayammum lil fardi fil ashahi. Qala dzikra sapa Asy-Syekh fil Muhadzab dalam kitab Al-Muhadzab kullu mawdi'in utawi saben-saben panggonan iftaqara kang butuh apa kullu maudi ila niyatil fardiyati mari niat fardu iftaqara maka butuh apa kullu maudi ila ta'yiniha mari tertentuaken niat illa tayammuma ain tayammum lil fardi kadwis fardu fil asahi dalam kaul kang sahih. Asy-Syekh berkata dalam kitab Muhadzab bahwa setiap tempat di mana membutuhkan niat fardu maka itu butuh untuk menentukan niatnya. Kayak sholat itu sholat maktubah itu butuh niat fardu maka juga harus butuh ta'yin. Makanya dalam niat sholat fardu itu qasdus sholat terus kemudian qasdul fi'li maksudnya qasdul fi'lis sholat kemudian niatul fardi kemudian ta'yin karena setiap tempat di mana di situ harus niat fardu maka di situ juga harus menentukan usolli fardhu dhuhri usolli fardhu asri gitu. Nawaitu shomagodin an adai fardi syahri Ramadan itu namanya syahri itu namanya ta'yin. Kalau di situ harus mengungkapkan fardu maka harus menentukan kecuali tayamum harus niat fardiyah tapi tidak harus menentukan ini tayamumnya untuk sholat ini tayamumnya untuk tawaf ini tayamum untuk megang Al-Qur'an itu nggak harus ya nggak harus ditentukan hanya tayamum. Di situ butuh niat fardu karena pancen fardu tapi tidak membutuhkan menentukan ini nanti tayamumnya untuk apa untuk sholat apa untuk tawaf ya apa untuk hamlul mushaf apa untuk sholat janazah atau yang lainnya itu nggak diwajibkan menurut qaul as-shah. Meskipun ya berarti ada muqabil asal yang mengatakan tetap wajib ta'yin. Ya Rasul mengatakan tidak wajib. Qaidatun utawi iki iku qaidah mala yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyana wa akhta'a lam yadurra. Mau tai perkara lam yustaratu la yustaratu kang ora den syarataken apa ta'arrudu mentoaken lahu maring jumlah kawan gemblengan wa tafsilan lan ora kelawan perinci iku idza ayyana nalikane tertentuaken sapa wa imma wa akhta'a lan luput sapa siwa lam yadurra maka ora bahayani apa
khoto kata ini maka misolati koyo nertentuaken panggonan sholat wa zamaniha lan zamane sholat. Wa kama ida ayana lan koyo nalikane nertentuaken sapa al imamu imam nertentuaken man ing wong yusolli kang sholat sapa siman khalfahu ing dalem gurune imam aw sholat atawa sholat sapa si wong fil ghairi ing dalem tingkah mendung ing dalem waktu mendung aw soma atawa puasa sapa si wong al itnaini ing dina Senin. Binaan mitaklifatnya binaan koron jenengaken ala husuli rawatibis shaumi ing atase hasile rawatib puasa bi aidi somin kelawan endi puasa kana tinemu apa ayun. Fa inna somal itnain maka sebenarnya puasa dina Senin iku min rawatibis shaumi setengah saking rawatib puasa qarrarahu natapakan hu anna somal itnain min rawatibis shaum sapa syekhuna guru kita. Wa nawala niat sapa si wong au sholat fil ghaimi au shol au shoma al-ithnain wa nawala niat sapa si wong al ada'i ada wal qada al qada fa bana maka pertela apa khilafu nulayani al muayyan al muayyani tegese perkara kang den tertentuaken. Qaidatun mala yustaratu ta'arrudu lau jumlatan wa tafsilan idza ayyana wa akhta lam yadurra. Sesuatu yang disyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan diungkapkan secara global maupun secara detail ketika ditentukan dan ternyata ketentuannya salah itu nggak bahaya, nggak ngaruh. Sesuatu yang tidak disyaratkan harus diungkapkan baik secara global atau secara detail. Tapi orang mencoba untuk menentukannya, tapi ternyata ketentuannya salah. Itu lam yadurra. Nggak apa-apa, nggak membahayakan. Contoh, seperti menentukan tempat sholat. Orang niat itu nggak harus disyaratkan mengungkapkan di mana kita itu sholat, mau di Kempet, mau di Palimanan, mau di Makkah, itu nggak ada ketentuan seperti itu. Baik jumlatan walataf secara global maupun secara detail itu nggak ada ketentuan seperti itu. Nah, ketika orang ke dalam niatnya mengungkapkan, menentukan tepat dan ternyata ketentuannya salah, itu lam yadurra. Usolli fardhu dhuhri ya. Fil mana ini? Fil Kempek umpama. Padahal dia sholatnya lagi di mana? Di Palimanan. Atau niatnya di Makkah, padahal dia lagi di Kempek. Mungkin barangkali ngayari jangan lima Makkah. Jadi sengaja mungkin namanya mengungkapkan sholatnya di Makkah. Nah, ketentuan itu menentukan tempat dan ketentuannya itu lam yadur. Atau barangkali menentukan zaman. Ketika kita sholat, niat itu nggak harus diungkapkan. Ini sholat hari apa hari Senin, apa hari Rabu, apa itu nggak ada. Kita seperti itu la jumlatan wala tafsilan. Nah, ketika kemudian orang menentukannya dan ternyata ketentuannya salah, niatnya sholat zuhur hari Senin, ternyata itu hari Selasa, maka lam yadur. Sebab ta'arrud liz zaman iku la yustaratu jumlatan wa tafsilan. Mengungkapkan masa sholat itu tidak disyaratkan diungkapkan baik secara global maupun secara detail. Wa kama idza ayyana al-imam, dan seperti ketika imam menentukan makmum yang ada di belakangnya. Ya. Makmum imam itu sing penting adalah niat jadi imam. Tidak harus menentukan siapa makmum yang ada di belakang. Apakah Zaid, apakah Bakar, apakah Umar, itu tidak disyaratkan. Ketika kemudian dia menentukannya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman li Zaidin, menjadi imamnya Allahu Akbar ya. Nyata imaman li Zaidin
ternyata di belakang itu imam bukan Zaid tapi Umar. Ternyata makmumnya adalah Bakar. Ternyata makmumnya adalah Khalid. Ketika ada ketentuan yang salah dalam menentukan siapa makmum yang di belakang, maka lam yadur tidak bahaya. Kenapa? Karena mengungkapkan siapa makmum yang ada di belakang itu tidak disyaratkan jumlatan wala tafsilan. Tidak disyaratkan baik secara global maupun secara sing penting kita lihat jadi imam. Atau sholat dalam kondisi mendung. Ya, sholat dalam keadaan mendung. Jadi nggak tahu ini kira-kira sholat zuhur sudah keluar atau belum, waktunya sholat zuhur keluar atau belum. Terus dia niatnya adaan dan niat ada anillah kita. Padahal ternyata sudah qadha. Atau sebaliknya niatnya qadhaan ternyata masih ada. Itu juga lam yadur. Sebab apa? Itu adalah mala yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa sesuatu yang tidak disyaratkan diungkapkan baik secara global maupun secara ketika ditentukan maka lam yadur, tidak membahayakan. Wa ma yustaratu fi ta'yin wa astaa fal khata'u fi mubtilun. Wa mauti perkara yustaratu kang disyarataken fi indalma apa ta'yin tertentuaken fal khata'u maka utawi luput fihi indalma iku mubtilun batalaken kal khata'i kaya luput minasomi saing puasa ila sholati mari sholat waqsi lan sewalike khata' minaso ilas sholat wa min sholati dhuhur lan saing sholat dhuhur ila asri bang sholat asar. Sementara sesuatu yang diharuskan harus ditentukan, maka ketika ada kesalahan dalam penyebutan ketentuan itu akan bisa membatalkan. Seperti niat puasa kan harus diungkapkan puasa. Niat sholat harus ditentukan sholat. Niat sholat pakainya bukan nawaitu sholat tapi nawaitu sholat tahu. Nawaitu sholat tahutin an ada ifardi sehari raya berarti. Atau ya. Yang mestinya puasa itu ditentukan kok malah untuk sholat atau sebaliknya ya bukan usolli fardhu dzuri tapi asumu gitu. Fardhu dzuri umpama ini sih ya niat sholat itu diungkapkannya puasa padahal sholat puasa itu yang harus ditentukan harus diungkapkan secara tegas. Kok salah maka sholatnya batal, puasanya juga batal. Atau wa min sholati dzuri ila asri, sholat zuhur diniati sholat asar diniati sholat zuhur. Itu kan sesuatu yang harus harus takyin kan gitu. Ketika ada kesalahan penyebutannya mestinya sholat zuhur kok sholat asar, ketika mestinya asar kok sholat zuhur kebalik, maka sholatnya dianggap tidak sah. Fal khata' fi mubtilun. Wa ma utai perkara yajib kang wajib apa ta'arudu mentoaken lahum maring jumlatan kelawan gemblengan ai la tafsilan tegese ora kelawan perinci walau staratulan oresan apa ta'yinu nertentuaken ma tafsilan kelawan perinci iku ida ayyana nalikane nertentuaken sapa siwahu imma wasta lan luput sapa si wong doro maka bahayani apa khata. Sementara sesuatu yang wajib diungkapkan secara jumlah, secara global dan tidak disyaratkan ditentukan secara detail, itu ketika didetail, ketika ditentukan dan ternyata ketentuannya salah, itu justru malah membahayakan. Kayak makmum, kembali berarti ya. Tadi yang imam itu keliru ya. Imam itu ini orang jadi imam itu tidak wajib niat jadi imam ya.
imam itu tidak niat, tidak disyaratkan niat jadi imam selain sholat Jumat ya. Saya sholat Jumat, imam itu tidak disyaratkan harus niat jadi imam. Niat jadi imam juga nggak apa-apa, tetap sholatnya dianggap sah, tapi dia tidak mendapat pahala jamaah meskipun jadi imam ya. Tapi sah sholatnya. Itu artinya berarti imam itu tidak harus mengungkapkan niat secara detail atau secara global. Dia tidak niat secara global niat jadi imam, apalagi mendetail siapa makmumnya. Ya, sehingga ketika ada kesalahan menyebutkan makmum itu nggak apa-apa. Sebab pancen tidak disyaratkan baik secara global, tidak wajib niat jadi imam, dan juga tidak wajib menentukan siapa makmum. Beda dengan makmum. Kalau makmum itu wajib mengungkapkan secara global, harus niat jadi makmum. Ya. Itu bedanya dengan kalau imam nggak wajib niat jadi imam, berarti la yushtaratul ta'aludu jumlatan wala tafsilan. Kalau makmum itu wajib niat jadi makmum, tapi tidak harus menentukan secara detail siapa imamnya, itu kan harus. Nah, ketika kemudian dia mengungkapkan imamnya dengan secara detail salah, maka itu bisa membatalkan sholatnya, bisa dianggap tidak usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman li amrin, menjadi makmumnya Amr. Ternyata imamnya bukan Amr tapi Khalid. Nah, itu bisa batal sholatnya. Karena dalamnya makmum itu harus ada persyaratan apa? Ta'aruf jumlatan, harus mengungkapkan niat secara global bahwa saya niat jadi makmum. Meskipun tidak disyaratkan harus menentukan siapa imam. Nah, ketika kemudian imamnya ditentukan ternyata salah, niatnya makmum kepada Umar, ternyata imamnya adalah Bakar, maka sholatnya dianggap tidak sah, dianggap batal. Itu akan membatalkan. Wa fi dzalika lan iku dalam mengkono ma yajibu ta'lau jumlatan wala yustaratu ta'yinu tafsin idza ayyana wa qaddara furun ta piro cabang ahadua utawi salah jenis furun iku nawa lamun niat sapa siwa al-iftidai manut bizaidin kelawan zaid fagana maka pertela sapa imam ai sapa al-imam tegese imam ai al-imam tegese sapa imam lae amran hari rupa amr lam yasih maka ora sah apa adik. Dalam kaidah sesuatu yang wajib diungkapkan secara global tapi tidak disyaratkan harus ditentukan secara detail. Ketika ditentukan dan ternyata sah itu membahayakan, ada beberapa mengeluarkan beberapa cabang masalah. Yang pertama tadi yang tadi diungkapkan, ketika orang niat makmum kepada Zaid ternyata imamnya Amr, maka lam yasih. Yang kedua asani nawan yang sapa siwang as-sholati nyolati ala Zaidin ing atase Zaid fabana maka pertela sapa mayit Amr hale rupa Amr. Au ala rajulin atau yang semulana fakana maka anna sapa si mayit iku imra'atan wadon au aksahu atau niat ing sewalike as-shola ala Zaidin fabana Amr au ala rajulin fakana imro lam tasihha maka ora sah apa sholat. Wa mahalu utai panggonane ada musihah ai ada musihah tegese ora sah fi surataini ing dalam gambaran loro iku malam yusyir ing dalam saragine ora awe isyarah sapa si wong kama kaya keterangan saat dikambal maka apa si ma fi mabhasil isyarati ing dalam pembahasan isyarah. Yang kedua contohnya adalah ada orang niat menyolati Zaid, ini berarti dalam sholat janazah. Dalam sholat janazah itu yang wajib adalah apa? Niat nyolati mayit. Global saja, nggak usah ditentu. Itu harus ada niat secara global, tapi nggak harus takyin, nggak harus didetail secara tafsir.
nggak ditentukan secara detail, nggak harus. Terus pokoknya niat nyolati mayit gitu saja. Nah kalau sampai seumpama orang mengungkapnya secara detail, ya, usoli ala mayyiti Zaidin, ternyata bukan Zaid mayitnya, tapi Umar, itu berarti ada kesalahan, maka dianggap tidak tasihah, maka tidak sah. Atau niatnya nyolati wong lanang, ternyata mayitnya perempuan. Ini kan kita tidak harus, dalam syaratnya itu tidak harus ditentukan apakah mayitnya laki-laki atau perempuan. Lebih enak sebenarnya sih kalau ini nggak usah tanya ini laki-laki perempuan, nggak usah, atau nggak disyaratkan. Cukup usuli ala hadzal mayit selesai kan itu. Nah kalau seumpama orang niatnya menyolati mayit laki-laki dan ternyata perempuan mayitnya, lantas sihat, maka tidak sah. Lah, ketidaksahan dalam dua gambaran tadi, yaitu niat makmum kepada Zaid ternyata Amr, niat nyolati Zaid ternyata yang disolati adalah Amr, niat nyolati mayit laki-laki ternyata perempuan, itu bisa dianggap tidak sah malam yusyir selama tidak diisyaroi. Ya, kalau diisyaroi maka dianggap sah. Sebab nanti yang benar adalah isyarahnya. Makmuman bi Zaidin hadza kan itu. Niat makmum kepada Zaid iki sing ana dengar. Ternyata bukan Zaid tapi Amr, enggak apa-apa. Sebab meskipun Zaidnya salah tapi hadza isyarahnya benar. Nanti akan dibahas dalam bab isyarah. Tapi sini disinggung malam, sebab catatan biasa itu malam yusir selama tidak diisyaroi. Ada tadi usolli ala mayyiti Zaidin hadza, ikilah. Ternyata bukan Zaid, mayitnya adalah Amr. Itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada isyarah. Meskipun penyebutan nama salah, tapi isyarah itu adalah yang soreh mengarah kepada apa yang ada di depannya itu, kepada musyar ilahnya, lebih menang, makanya dianggap cukup atau dianggap sah sholatnya. Waqala nanti kesab as-subki fi surati dalam gambaran al-ula kang pertama yang bagi sejogja opo butlan niat iktidai batale niati manut la niyati sholati orang niyati sholat. Tuma ida tabang maka kari-kari nalikane manut sapa si wong hu ing imam khurija maka den ta'akan sapa si wong maksudnya den ta'akan ala mutaba'ati man ing atase manut wong laisa kang ora nana sapa man iku imam yang bagi balik saya guna dalam kene bawang apa as-sihhatus sah wa ju'ila lan den dadiaken apa dulu penyanane si wong den dadiaken udur ing udur wa ta'ala manut ing asuki hu ing keterangan wa ta'ala masab al-asnawi al-muhimmat wa ta'ala masab al-asnawi hu ing asuki fil muhimmati di dalam kitab muhimmat ulangi wata balan manut sopa al-asnawi wing asuki fil muhimmat di dalam kitab al-muhimmat ala hadal bahti ing atas ikilah pembahasan wa ujiba lan den jawabi apa qaulu subki ay qaulu subki dawani asuki bi annau kelakuan iku fadukolu teman-teman dan ucapakan apa bi anna fardo wa fi nuskotin itu banyak dibu la alat asal anna fardo apa anna fardul mas'alati setuhune parilane masalah iku husulul mutaba'ati hasil manut fa inna dzalika maka setuhune mengkono mazkur iku sya'numan tingkai wong yang mikang lihat sapa si man al-iktidai manut Walasal kalau kamu suha di mutaba'ati man ing dalam manut wong oleh sakan orang ana sapa man iku bi imam kelawan imam iku bi imam iku al butla
iku al butlanu batal. Iku al butlanu batal. Ai butlanu sholat geseh batal sholat bisuruti kelawan piro syaratnya butlan. Sudah. Imam As-Subki dalam gambaran yang pertama, berarti gambaran ketika orang niat makmum kepada Zaid, ternyata imamnya bukan Zaid. Beliau mengatakan bahwa seyoga itu hanya niat iktidanya saja, bukan niat sholatnya. Niat makmumnya yang salah, tapi niat sholatnya dianggap sah. Katanya maksud As-Subki. Kalau di atasnya jelas dikatakan tidak sah ya. Ya tidak niatnya, ya tidak sah sholatnya. Yang tidak sah hanya niat tidaknya saja. Niat sholatnya itu dianggap sah. Berarti sholatnya sah kalau diteruskan itu. Nah, terus cuma idza taba'ahu, kemudian ketika niat tidak dianggap tidak sah, niat sholat dianggap sah. Terus dia kok mengikuti Zaid, mengikuti siapa? Imam yang tadi ketentuannya salah itu. Maka khurrija ala mutaba'ati. Kasus ini dikeluarkan dari masalah mengikuti orang yang bukan imam. Artinya begini, ketika makmum niat, isun niat makmum kepada siapa tadi? Zaid. Ternyata itu bukan Zaid tapi tadi yang batal apanya? Kata Subki. Manutnya saja, sholatnya tadi. Jadi kan dia terus bisa sholat. Terus dalam sholatnya dia mengikuti imam. Padahal nanti niat ikhtiarnya dianggap tidak. Meskipun dia mengikuti imam, kata Subki, dia tidak masuk dalam kategori mengikuti orang yang bukan imam. Berarti tetap dianggap dia itu mengikuti imam, sebab dalam dugaannya dia adalah imam. Dalam dugaannya dia adalah, sebab dia niatnya makmum kepada imam. Itu diduga bahwa Zaid yang jadi imam, bahwa yang jadi imam adalah Zaid. Nah makanya tetap dianggap dia mengikuti imam atau mengikuti seseorang yang sebenarnya dia adalah imam dan dianggap sah, sementara dugaannya dianggap undur. Dugaan bahwa yang jadi imam adalah Zaid dan ternyata dugaannya salah, itu sesuatu yang dimaafkan. Wa bi'ila dhanu udhra. Paham li? Jadi kata Subki tetap gitu kan, teranggap sah. Satu, yang sah niat sholatnya sah, yang tidak sah tadi niat tidaknya. Tapi ketika dia mengikuti orang lain depannya, tetap dianggap sebagai mengikuti orang yang pasti itu adalah imamnya, karena dalam zonnya keyakinan dia adalah imam. Nah, masalah zonnya yang salah itu dianggap udhron karena siapa? Imam As-Subki, dan ini juga diikuti oleh Al-Asnawi dalam kitab Muhimmah. Dan wa ujiba bi anna qad yuqalu bi anna fadal masalah husul tabaati. Gitu. Mengenai ungkapan Imam As-Subki tadi, Al-Asnawi memberikan jawaban dan komentar bahwa parilan masalahnya, parilan itu apa? Apa namanya parilan itu? Apa parilan itu? Detailnya masalah. Logikanya masalah itu begini logikanya. Mutabaannya hasil. Jadi mengikutinya makmum kepada imam tadi itu dianggap hasil. Sebab itu adalah bagian dari tingkahnya orang yang niat iktidah. Jadi Zaid kan sudah niat makmum kepada imam, meskipun ternyata salah. Dan orang sudah niat makmum kepada imam kan gitu. Meskipun ternyata dugaannya dugaan salah. Tapi wal ashah, kembali wal ashah, menurut kaul ashah bahwa itu dianggap mutaba'atu man laisa bi imamin
al-butlan, bahwa mengikuti orang yang bukan imam itu adalah batal. Ya, wal-asah fi mutaba'ati man laysa imam adalah batal. Tapi kan As-Subki tidak mengatakan, tidak masuk dalam kategori apa sih? Mutaba'at man laysa bi imam. Kata As-Subki, orang yang niat makmum kepada Zaid dan ternyata bukan Zaid, terus dia mengikuti, itu tidak dianggap mengikuti orang yang bukan imam. Tetap itu adalah dia imam, karena dia makmum kepadanya meskipun dugaannya sah, sebab dugaannya adalah udhron. Kata As-Subki, ya, kata As-Subki, dari dugaan yang sah dianggap udhur. Tapi kalau jelas-jelas mutaba'ati man laysa bi imam, itu batal jelas. Kalau dianggap itu mengikuti orang yang bukan imam, maka dianggap batal al-asal. Ini pendapat pertama, itu mengatakan berarti ketika ada ketentuan yang salah, dianggap tidak mengikuti orang yang menjadi, makanya dikatakan batal. Itu fardul masalahnya begitu. Asal itu la yustaratu utaikan teluk la yustaratu ora dirsyarat apa ta'yinu ada di rakaati nar tentuaken bilangane pira-pira rakaat. Kalau nama mangka lamun niat sapa si wong adzura ing salat zuhur niat khamsan ing 5 salat atau ing 3 lam yasiha mangka ora sah apa ta'yin. Lakin kalau berpengendikan sapa al-Asnawi fil muhimmati innama farodo ar-rafi'i al-mas'alah fil amdi. Innama faradu aing mestine maril sapa ar-rafi'um rafi'i al-masalah masalah dan paril fil amdi dalam sengaja. Paling khawdu makan ala binusaking faradu rafi'i annahu opun ala opo annahu setuhune khoto ayil khoto ategese luput ikulah yu asiru orang labati apa si khoto ayil khoto tegese luput fi ta'yini ada di rakaati dalam tertentuakan bilangannya piro-piro rakaat indal gholati dalam nalikane salah. Yang ketiga, menentukan jumlah rakaat itu kan tidak disyaratkan harus secara detail. Wong niat sholat itu usolli fardhu dhuhr, sisanya itu detail tidak disyaratkan. Hanya usolli pas tu sholat fardhu niatul fardhiyah zuhri itu adalah takyin arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu enggak wajib. Lah ketika kemudian orang niat sholat zuhur 5 rakaat usolli fardhu dhuhri 5 rakaatin atau 3 rakaat usolli fardhu dhuhri 3 rakaatin, maka lamnya sih dianggap tidak sah. Karena apa? Sesuatu yang tidak disyaratkan, sesuatu yang disyaratkan secara global dan tidak disyaratkan detail dan detailnya salah, maka itu mubtil, bisa membatalkan. Maka lam yasih. Tapi Al-Asnawi dalam kitabnya mengatakan bahwa kasus itu diparil ketika masalahnya adalah sengaja. Artinya apa? Mengungkapkan sholat zuhur dengan 5 rakaat atau 3 rakaat bisa dianggap tidak sah. Itu kalau sengaja mengusolli fardhu dhuhri 3 rakaat. Kalau sengaja itu bisa batal. Nah berarti fa'il khawlin anau la yu'athir indal gholati. Dari parilan imrofi itu maka bisa kita ambil pemahaman bahwa andaikan itu gholat, ada kesalahan, maka berarti tidak berpengaruh. Tetap sholatnya dianggap sah, niatnya sah dan sholatnya dianggap sah.
Kultu ngucap sapa isun dzakaron nutur sapa An-Nawawi al mas'alata fi syarh muhadzabi ing dalam syarah kitab muhadzab fi babil wudhu ing dalam bab wudu wa fardhi lan fardhunya salat fil gholati dalam gholat luput wa gholat lan dikira sapa An-Nawawi walau gholato lan lamun sapa siwong fi adadir rakaati ing dalam bilangannya pira-pira rakaat fanawa mangka niat sapa siwong al-dhuhur ing salat zuhur talatan kelawan ing telu au khamsan atawa lima qala mantika sapa ashabuna la yasiru ora sapa dulu salat zuhur siwong hadihi utawi iki iku ibaratu taklili ibarat alasane An-Nawawi Nawawi al-butlana ing batalaken ayat wa fi nusatin apa itu sawabahakan benerakan inus kalau sapa syekhuna iku hadihi atau hadi ibaratu wa ayat ta'ilu al-butlan. Dan dalam satu naskah itu redaksinya enggak seperti tadi, bukan mana tuh, bukan hadihi ibaratu ta'il al-butlan, tapi dalam satu naskah yang dibenarkan oleh guru saya yaitu siapa, Bazubah itu ungkapannya hadihi iku ibaratuhu wa yu'ayiduhu ta'liluhu al-butlan. Jadi hadi utawi iki keterangan mau iku ibaratuhu ibarate An-Nawawi wa yu'ayiduhu lan nguatakan hu ing An-Nawawi atau ibaratun Nawawi apa ta'liluhu gawe alasane An-Nawawi al-butlan ing batal fi babi sholati dalam babi sholat ditafsiri karena PPKS wong ditafsiri karena PPKS wong. Kultu saya kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti saya mengatakan bahwa Imam Nawawi menyebutkan masalah ini dalam syarah madzhab dalam bab wudu dan juga fardunya sholat dalam kasus sholat. Dalam kasus ketika ada kesalahan penyebutan, beliau mengatakan kalau ada seseorang ada kesalahan dalam menyebutkan jumlah rakaat, karena wadzur salasan, sholat zuhur niatnya 3 rakaat, sholat zuhur niatnya 5 rakaat, maka ashabuna ashabus Syafi'i mengatakan la yasihu zuhur, bahwa zuhurnya dianggap tidak sah. Jadi berarti tidak sama dengan padanya Ar-Rafi. Kalau Ar-Rafi kan kalau gholat maka nggak apa-apa. Sebab Ar-Rafi memaril masalah itu ketika dalam kondisi ambat. Nah, ketika kesalahan menyebut mestinya 4 kok 3 rakaat, mestinya 4 kok 5 rakaat, itu dianggap tidak sah kalau apa sih menyebutnya sengaja. Kalau gholat maka tidak apa-apa. Layu asir kata siapa Ar-Rafi. Tapi An-Nawawi dalam syarah madzhabnya mengatakan bahwa walau gholato kalau ada kesalahan dalam menyebutkan rakaat niat zuhur salasan atau khamsan qol asab la yasih zuhur, maka zuhurnya dianggap tidak sah meskipun gholat. Kalau itu berarti tidak sengaja. Kenapa? Ya ditaksiri karena berarti dianggap PPK atau dianggap sembrono. Betul menyebutkan niat biasa salah. Wa nadiru hadil mas'alati utawi tondene atau padane ikilah masalah iku man wong sholat kang salah sapa siman ala mau tak ingkang sepiro-piro mati la yajibu ora wajib apa ta'yin yen tertentuaken bilangane si mauta wala ma'rifatu lan ora apa ngawuri adat tegese bilangan. Falani takut dalam kalaman katakan sapa siwa hum ing mauta asalatan 10 fabanu maka pertela sapa si mauta aksara yang halwi akeh ada maka bali sapa siwa as-salat ing salat jadi ingate sikabiyane. Lho napa sikabiyane li anna fihim karena setune iku ing dalem mauta man ana wong lan sholat kang durung disolati sapa alaihi man wa utawi man lam yusalla alaihi iku ghairu muayyan ora tentuaken. Qala ngendika sapa Ar-Royani ing keterangan mau fil bahr ing dalam kitab Al-Bahr.
Kalau ketika sapa arroyani, wa in banu akola fal azhar as-sihah. Wa in banu pertela sapa mauta akola halal wikiti fal azhar maka utai kal kang pertela iku as-sihatu sah. Wa yahtamilulan memper apa khilafu nulayani al azhar li anna niyata karena niat iku qad batalah teman-teman batal apa niat fi zaidi dalam kang tambah li kaunihi karena anani az-zaid iku ma'duman oranana fatab dulu mangka batal apa niat ayin niat tegesi niat fil batin dalam sekali ini. Seperti masalah di atas juga adalah kasus mansol ala mauta, orang nyolati beberapa orang yang meninggal atau nyolati beberapa mayit. Ketika nyolati beberapa mayit banyak itu kita kan nggak harus menentukan berapa jumlahnya, mau 10, mau 100, mau 1000 nggak harus. Pokoknya isu niat nyolati mayit, usuli alal mauta itu aja. Niat isu nyolati mayit yang terdapat di depan itu. Nggak wajib menentukan berapa. Bahkan wala marifatu juga nggak wajib tahu berapa jumlahnya. Yang penting niat nyolati beberapa mayit. Nah, falawi takoda itu kan berarti tidak harus didetail secara tafsir, tidak harus takyin ya, secara tafsir. Nah, kalau kemudian didetail, dia niatnya meyakini 10, ternyata mayitnya 11 umpama. Ternyata 11, maka apa? Semuanya wajib diulangi lagi. Kenapa? Karena ketika niatnya 10, padahal mayitnya ada 11. Ini berarti ada satu yang belum disolat. Nah, satunya ini kan nggak jelas yang mana, yang A, B, C. Sebab niatnya pokoknya saya niat nyolati mayit 10. Ternyata 11. Nah, yang satu belum disolati dan ghairu mu'ayyan. Makanya gimana? Wajib untuk mengulangi semua, ya, semua sholatnya mayit. Menyolati mayit itu wajib diulangi semuanya. Itu diungkapkan oleh Ar-Rawi dalam Al-Bahr. Beliau mengatakan wa in banu aqala fal adza as-sihah. Lah bagaimana kalau seumpama kenyataannya lebih sedikit daripada yang diungkapkan, niat nyolati 10 mayit, ternyata mayitnya ada 9, fal adza as-sihah. Maka berarti secara pendapat azhar yang lebih jelas mengatakan sah. Sebab kalau tadi kan kalau 11 niatnya 10 berarti ada satu yang belum, dan ini ghairu mu'ayyan, maka wajib diulangi lah. Kalau niatnya 10 ternyata berarti kan sudah melebihi, berarti 9 sudah disolati semua. Itu al-azhar, meskipun wayahtamilu khilafuhu. Nah, khilaful azhar itu bisa jadi malah tidak sah. Kenapa? Karena niatnya batal. Niat yang lebihnya itu batal. Ketika mayitnya 9, kok nyata 10, berarti ada sebagian ini dianggap batal. Kalau satunya batal, maka semua juga batal. Sebab ketika satu yang batal, maka yang batal ini yang mana? Yang A, B, C, D atau seterusnya. Jadi makanya yang mukhaliful azhar mengatakan tetap dianggap batal, harus diulang lagi secara keseluruhan karena niat yang lebihnya dianggap batal. Li'anna niyyah qad batalat fi zaid. Kenapa? Liqauli ma'duman, karena yang diniati tidak ada. Tatap dulu fil baqi, maka sisanya juga semuanya batal. Panik. Arabiau. Utai kang kaping 4 iku nawa niat sapa siwa qada adzuran ing ngodoni qada adzhri yaumil itsnin ing ngodoni dhuhure dina Senin wa kanalan ana hale ana wa kanalan hale ana iku ale ngatasé si wong apa dhuhru yaumil salasai dhuhure dina Selasa lan yuzi mangka orang ikuti apa dhuhru yaumil itsnin ing dhuhru yaumil Salasa. Tadi yang wajib kan niat, ya. Niat apa namanya? Niat ngodoni salat zuhur. Enggak dijelaskan itu yang dikodoni apakah zuhurnya hari Senin, apa zuhurnya hari Selasa. Itu enggak
nggak wajib sampai detail seperti itu, nggak wajib. Nah, ketika dia niat ngodoni zuhurnya hari Senin, padahal tanggungannya adalah kodok zuhur hari Selasa, maka nyuci itu tidak mencukupi, jadi harus diulangi lagi. Al-khamisu iku nawan niat sapa lailatul idnan ing dalem bengi Senin. Niate sauma yaumi salasati ing muasani dina Selasa au fi sanati arba'in atawa ing dalem tahun papat niat sauma Ramadan ni sanati talatin ing muasai bulan Ramadane tahun telu lam yasihha maka ora sah. Lam yasihha maka ora lam yasihha rasa som bila silahkan kelawan tanpa persulayaan. Ya, yang wajib adalah niat puasa, besok niat puasa gitu yang wajib ya. Nawaitu soma qadin. Niat puasa fardunya bulan Ramadan gitu ya. Secara global saja pokoknya niat menguasai fardunya bulan Ramadan. Enggak harus dijelaskan hari apa, ya hari apanya, tanggal berapanya enggak harus. Nah ketika kemudian malam Senin dia niatnya nawaitu soma yaumis salasai, salasai. Niatnya di malam Senin, niatnya menguasai dina Selasa. Jadi berarti kan salah. Sebab kalau malam Senin berarti ya menguasai dina Senin. Atau ada fardi syahri Ramadhani ya. Bisa begitu ya. Syahri Ramadhani sanati salasin. Padahal ini bukan tahun 3 tapi tahun 4, berarti ada kesalahan ya. Maka itu juga membahayakan. Lam yasihha bila khilafin, tanpa ada perbedaan perdebatan ulama bahwa ketika puasa dina Selasa ternyata dina Senin niat menguasai bulan Ramadan tahun papat ternyata tahun telu, atau niat menguasai tahun telu ternyata tahun papat, itu lam yasihha, maka dianggap puasa tidak sah karena ada kesalahan dalam menentukan, di mana menentukan detail itu tidak disyaratkan. Global as-sadisu alaihi ingat si wong qadha yaumil awali utawi ngodoni dina pertama min Ramadan bulan Ramadan fa'awa maka niat sapa si wong qadha al yaumi ing ngodoni dina asane kang kapindho lan yuzi mangkara nyukupi apa yaumul awal yaumul tsani ya qadha yaumil tsani ing yaumil awal terus kalau askal sahih dia punya kewajiban ngodoni hari pertama bulan Ramadan, tapi dia niatnya ngodoni tanggal 2-nya bulan Ramadan, maka itu juga tidak sah, tidak cukup menurut asal lam yuji mangkara nyukupi apa sih qadha yaumil tsani ing qadha yaumil awal as-sahih as-sabiu ayana tertentuakan sapa wong zakat amali ing zakat bandane si wong al-ghaibi kang gaib binaan ning tarik binaan koran jenengaken ala Jawa sinak zakat ing atase wenane mindah zakat. Fakana maka ana apa iku talifan kang rusak lam yuji maka orang nyukupi apa sih mal al-ghaib ing wong anil hadiri saking banda kang hadir ai mali tegese bandane si wong al hadiri kang hadir. Ada orang menentukan zakat hartanya yang gaib. Ini kalau kita berbicara pada pendapat yang mengatakan bahwa memindah zakat hukumnya boleh kan kontroversi khilafiyah ya. Wong kempek zakatnya kanggo wong indrama itu ada yang mengatakan boleh nakul zakat berarti ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita berbicara pada pendapat yang mengatakan bahwa boleh memindah zakat. Saya punya aset di Indramayu, padahal saya
dikempet. Harta saya yang ada di Indramayu, saya keluarkan zakatnya di mana? Dikempet. Isun niat zakati harta yang ada di Indramayu. Keluarkan. Terus ada kabar berita bahwa kemarin itu hartanya apa? Hangus. Hartanya rusak. Berarti kan tidak wajib dizakati. Boleh nggak yang sudah dikeluarkan? Udah, ya sudah kalau gitu itu untuk zakatnya harta yang di sini saja. Cukup kan? Nggak cukup. Ya, nggak bisa. Karena sudah ditentukan untuk al-ghaib. Jadi tidak bisa dipindahkan ke untuk yang hadir. As-samin. Nawa niat sapa siwong kafarata dia ing kafarat dia wa kana ana iku ana siwong apa kafaratu qatlin kafarat mati lan yuji mangko ora nyukupi apa kafaratu qatl ing kafarat dia. Wes, orang punya kewajiban bayar kafarat dia, terus dia niatnya orang mengeluarkan kafarat dia atau melakukan kafarat dia, ternyata bukan kafarat dia tanggungannya, tapi kafarat pembunuh, maka lam yuji itu juga tidak mencukupi. Jadi harus diulang lagi. Minha, salah ya. Atas yung nawa niat sapa siwong denane utang wa bana lan pertela apa ana setune den iku laisa ora apa den iku siman lam yakok mangka ora tumiba apa al muadda ayil muadda tegese kanten tekaken an ghairi sakliyane den zakaro nutur ing lam yakok an ghairi sapa asubuki Imam As-Subki. Kalau orang niat membayar hutang, ternyata tidak punya hutang, maka tidak bisa kemudian dipindahkan kepada yang lainnya. Udah untuk hutangnya anu saja yang kemarin itu, niatnya hutang tahun kemarin, ternyata tahun kemarin itu dia tidak punya hutang, pernah hutang juga sudah lunas. Ya sudah untuk tahun sekarang saja. Untuk yang sekarang tadi yang utang yang baru itu nggak bisa dipindahkan. Lam yakok an ghairi itu disebutkan dalam As-Subki. Wa kharaja an dzalika suwarun. Itu tadi beberapa contoh-contoh gambaran-gambaran yang masuk dalam kaidah mana? Dalam kaidah ma yajibu ta'arrudu law jumlatan wa la yushtaru ta'yinuhu tafsilan idza ayyana wa akhtara darra. Itu tadi mengeluarkan beberapa contoh. Tapi ada juga beberapa contoh, beberapa gambaran di mana wajib mengungkapkan secara global, tidak disyaratkan secara detail, tapi ketika diungkapkan secara detail itu tidak membahayakan, tidak batal. Dan itu dijelaskan dalam doa berikutnya wa kharaja an dzalika suwarun minha law nawa raf'a hadatsin naum masalan wa kana hadatsu ghairu wallahu a'lam.